sopir pribadi kesayangan. Dulunya, Riko hanyalah seorang sopir pribadi yang bekerja dengan penuh ketekunan. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, memastikan mobil dalam keadaan prima untuk menjemput tuannya, seorang pengusaha muda bernama Arif. Tugasnya sederhana, mengantar Arif ke kantor, menghadiri pertemuan bisnis, dan sesekali mengantar Arif ke acara sosial atau liburan keluarga. Namun bagi Arif, Riko lebih dari sekadar sopir. Riko adalah sosok yang selalu ada saat Arif merasa lelah atau cemas. Keberadaannya memberi rasa aman, seperti pelindung yang tak pernah terlihat. Suatu hari saat Arif menghadapi masalah besar di perusahaannya, Riko mendengarkan dengan sabar tanpa menghakimi. "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" Tanyanya dengan tulus, meski hanya seorang sopir. "Kadang saya merasa lelah, Riko. Semua keputusan besar ini membuat saya bingung. Saya tak tahu apakah langkah yang saya ambil ini benar," jawab Arif, menatap jalan yang panjang dan tak berujung. Riko hanya mengangguk, dan dalam keheningan ia memberikan rasa nyaman. Ia tidak memaksakan kata-kata bijak, hanya dengan sikap dan kehadirannya. Riko sudah membuat Arif merasa lebih baik. Kepercayaan itu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Suatu sore, ketika Arif berhasil melewati masa-masa sulit dan perusahaannya mulai pulih, ia mengundang Riko untuk makan malam bersama keluarganya. "Riko, kamu bukan hanya sopir saya. Kamu adalah bagian dari keluarga ini. Kami berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan." Riko terkejut dan tersenyum malu. "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan pekerjaan saya dengan sepenuh hati." Sejak saat itu, hubungan mereka semakin erat. Riko tak hanya menjadi sopir pribadi, tetapi juga seorang teman yang setia. Arif yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, tahu bahwa ada seseorang yang selalu siap mendengarkan dan membantu tanpa pamrih. Bagi Arif, Riko adalah sopir pribadi kesayangan yang lebih berharga dari sekadar pekerjaan. Dan begitulah, meskipun Riko hanya seorang sopir, peranannya lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia telah menjadi bagian dari perjalanan hidup Arif, tak hanya mengantarkan ke tempat tujuan, tetapi juga menjaga hati dan pikiran tuannya. Beberapa tahun berlalu, dan hubungan antara Arif dan Riko semakin kokoh. Riko tak hanya menemani Arif dalam perjalanan bisnis, tetapi juga dalam momen-momen penting dalam hidupnya. Ketika Arif menikah dengan Maya, sang istri, Riko turut hadir sebagai tamu yang tidak terlihat, memastikan segala sesuatu berjalan lancar dari belakang layar. Suatu malam, saat mereka sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah acara, Arif tiba-tiba berbicara serius kepada Riko. "Riko, aku berpikir, aku sudah sangat banyak mendapat dukungan darimu. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengucapkan terima kasih," ujar Arif, suaranya sedikit terbata. Riko tersenyum. Wajahnya tenang meskipun ada sedikit keheranan di dalamnya. "Pak Arif, saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Seorang sopir tidak hanya mengantarkan, tetapi juga berusaha untuk menemani setiap langkah. Arif terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Tapi kamu lebih dari sekadar sopir, Riko. Kamu adalah orang yang selalu ada untukku, baik di saat bahagia maupun saat aku terpuruk. Kamu selalu tahu kapan aku perlu bicara dan kapan aku perlu diam. Aku tak bisa membayangkan hidup tanpa kamu di sini." Riko merasakan haru yang mendalam, meski kata-kata itu tak diucapkan dengan terlalu berlebihan. "Itulah tugas saya, Pak. Tapi saya juga merasa beruntung bisa bekerja dengan orang yang baik seperti Anda." Setelah beberapa detik dalam keheningan, Arif akhirnya menambahkannya, "Kamu tahu, Riko, aku ingin melakukan sesuatu untukmu.
Mungkin sudah waktunya kamu menikmati lebih dari sekadar menjadi sopir. Kami ingin kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sebagai rasa terima kasih kami, Riko menatap ke depan, matanya sedikit berkaca-kaca. Pak Arif, saya tidak menginginkan apa-apa. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Arif tersenyum. Namun kali ini senyumnya penuh makna. Tapi kamu pantas mendapatkannya. Nikamsi akan menemukan cara untuk memastikan. Kamu tahu betapa berharganya dirimu bagi kami. Malam itu setelah beberapa jam, Riko menyadari bahwa kata-kata Arif bukan hanya sebagai ucapan terima kasih semata. Ada ketulusan dalam tawaran itu, bukan tentang hadiah atau harta, tetapi tentang rasa saling menghargai yang tak terucapkan selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, Riko mulai merasa bahwa dirinya benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga. Ketika mereka pergi berlibur, Riko diundang untuk ikut serta, meskipun ia selalu mencoba menolak dengan alasan bahwa tugasnya adalah mengemudi. Namun, Arif dan Maya selalu memastikan ia merasa dihargai, bahkan mengajaknya makan malam bersama, atau sekadar berbincang ringan. Hubungan mereka semakin erat, dan Riko merasa bahwa pekerjaan yang ia jalani bukan hanya tentang mengantar orang, tetapi tentang merawat hubungan yang saling memberikan arti. Ia pun semakin merasa bahwa di dunia ini, nilai sebuah pekerjaan tidak hanya dilihat dari gaji atau status, tetapi dari seberapa besar kontribusi dan kasih yang diberikan dengan tulus. Kini Riko bukan sekadar sopir pribadi kesayangan, tetapi sahabat dan keluarga bagi Arif dan Maya. Sebuah ikatan yang tak terpisahkan, meski perjalanan hidup mereka terus berjalan, seperti jalanan yang terus terbentang tanpa akhir. Beberapa tahun kemudian, Riko merasa semakin terikat dengan keluarga Arif. Kehadirannya tidak lagi sekadar sebagai sopir, tetapi juga sebagai penasihat tak resmi, teman curhat, dan bahkan figur yang membawa kedamaian bagi seluruh keluarga. Riko menyadari bahwa di dunia ini, ada ikatan-ikatan yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata, ikatan yang terjalin melalui kepercayaan, ketulusan, dan waktu yang dilalui bersama. Suatu hari, ketika Arif menghadapi tantangan besar dalam bisnisnya, perusahaan yang telah ia bangun dengan susah payah menghadapi ancaman kebangkrutan, Riko kembali menjadi orang yang ada di sampingnya, meskipun ia hanya seorang sopir. Pak Arif, kadang hidup memang memberikan ujian yang berat, kata Riko sambil mengemudi, menatap jalanan yang sepi malam itu. Tapi saya yakin Anda bisa melewatinya. Anda sudah cukup kuat untuk itu. Arif menatap keluar jendela. Wajahnya tampak lelah. Aku tak tahu apakah aku bisa terus bertahan. Riko, semua keputusan yang aku buat seakan membawa perusahaan ini lebih dalam ke jurang. Riko mengerem mobil dengan pelan saat lampu merah menyala. Tidak ada jalan yang selalu mulus. Pak, setiap orang pasti pernah merasa ragu, tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Saya tahu Anda sudah banyak belajar dari kegagalan, dan itu yang membuat Anda lebih bijaksana. Arif tersenyum meski sedikit miris. Terima kasih, Riko. Kadang saya lupa bahwa saya tidak sendirian. Kamu selalu ada di sini, memberi dukungan tanpa meminta apa-apa. Malam itu, setelah beberapa lama dalam perjalanan pulang, Arif akhirnya merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa Riko tidak hanya sekadar seorang sopir, tetapi seorang sahabat yang senantiasa hadir dalam setiap perasaan, baik sukacita maupun duka. Beberapa bulan kemudian, perusahaan Arif perlahan mulai pulih. Meskipun tantangan masih ada, ia merasa lebih percaya diri, berkat dukungan tanpa henti dari orang-orang terdekatnya.
termasuk Riko. Sebagai bentuk penghargaan, Arif memutuskan untuk memberi Riko sebuah kejutan. Pada suatu hari, setelah makan malam keluarga, Arif mengajak Riko untuk berbicara di ruang tamu. "Riko, saya tahu sudah banyak yang kamu lakukan untuk kami. Antepto naman saya mimpi dengan sesuatu yang lebih spesial," ujar Arif sambil tersenyum. Riko tampak bingung. "Pak Arif, saya sudah merasa lebih dari cukup dengan apa yang saya punya." Arif mengangguk. "Saya paham. Tapi saya ingin memastikan kamu tahu bahwa kami menghargai setiap pengorbananmu. Jadi saya ingin menawarkan sesuatu. Kami sudah mempersiapkan rumah kecil di pinggiran kota untukmu. Tidak besar tetapi nyaman. Dan jika kamu ingin mengambil liburan panjang atau melakukan sesuatu yang sudah lama kamu impikan, kamu bisa melakukannya tanpa khawatir." Riko terdiam, merasa sangat terkejut dan hampir tak percaya. "Tapi Pak Arif, saya tidak tahu harus berkata apa." "Terima kasih." Arif menepuk bahu Riko dengan penuh kasih. "Tidak perlu berterima kasih, Riko. Ini semua karena kamu pantas mendapatkannya. Kamu lebih dari sekadar sopir. Kamu adalah bagian dari hidup kami. Kami ingin kamu tahu bahwa kamu punya tempat yang spesial di hati kami." Riko merasa haru. Dan saat itu ia menyadari bahwa pekerjaan yang ia jalani bukan sekadar pekerjaan biasa. Ia tidak hanya menjadi sopir, tetapi juga seorang yang dipandang dan dihargai. Ketulusan Arif dan keluarganya semakin menegaskan bahwa di dunia ini, hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan peduli akan selalu membawa kebahagiaan. Seiring waktu, Riko semakin sering menikmati waktunya sendiri, tetapi tak pernah sekalipun ia melupakan keluarga. Arif, ia tetap menjadi bagian dari perjalanan mereka, meski dengan cara yang lebih santai. Setiap kali mengemudi bersama Arif atau Maya, atau bahkan saat bersama anak-anak mereka, ia merasa bahwa tugasnya jauh lebih besar daripada sekadar mengantarkan mereka dari satu tempat ke tempat lain. Riko mengerti bahwa dalam hidup, kadang sebuah perjalanan lebih berarti daripada tujuan itu sendiri. Dan untuknya, perjalanan bersama keluarga Arif adalah sebuah cerita yang tak akan terlupakan. Sebuah perjalanan yang penuh makna dan kebersamaan yang tak terhingga.